Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Dan dari videonya, dari judulnya, dari thumbnailnya sudah tahu kejutan apa yang akan gue bicarakan kali ini. Gue gak menyangka sih momen ini akan tiba. Gak pernah menyangka dalam setahun belakangan ini gue akan menyebutkan kalimat yang akan gue sebutkan berikut ini. Rizal Mantovani akhirnya bikin film horor yang oke. Itu kan hal yang udah sering kita omongin ya di Sinekrip, di live, di video apapun. Jadi hal yang ya let's say running jokesnya lah. Rizal tuh jumlah horornya tiap tahun makin banyak, makin meningkat secara kuantitas, tapi kenapa secara kualitas malah terus anjlok? Nah, kan itu yang sering kita omongin ya. Tahun ini aja sampai bulan November nih ya, gue ingetin lagi memori kalian, gue refresh lagi. Sampai bulan November tahun 2024 ini Rizal udah ngerilis 5 film horor. Semuanya horor dan semuanya nggak ada yang bagus sayangnya. Makanya gue gak menduga di film yang ke-6 alias yang terakhir juga tahun ini, Rizal akhirnya berhasil pecah telur guys. Akhirnya dia membuat film horor yang ya mungkin gue gak bisa bilang wah luar biasa masterpiece, tapi ini horor yang oke. Yaitu ada Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga yang baru aja tayang di bioskop kemarin. Dan kayak yang lagi tren ya, ini diadaptasi dari thread viral. Tapi ini beda banget sama horor-horornya Rizal yang kita tahu. Kalau lu nonton film horor Rizal Mantovani, lu kan pasti udah punya ekspektasi nih, horornya kayak gini, terornya seperti itu. Racun Sangga ini gue nggak menyangka, ini yang bikin Rizal. Karena beda banget. Yang biasanya kan dia tuh 5 menit sekali keluar jump scare, 5 menit sekali berisik, jedar-jeder. Nah di sini nggak. Ini kayak membuktikan sebuah hipotesis. Dulu gue sempat berhipotesis kalau Rizal ini sebenarnya cuman butuh penulis naskah yang bagus. Soalnya sebagai sutradara dia kan udah jago nanganin teknis ya. Udah berpengalaman bikin film-film dari dulu puluhan tahun tuh. Termasuk bikin video klip juga. Kalau lu ngomongin soal visual, soal teknis, oke lah. Cuman yang dia butuhkan adalah partner nulis yang bagus. Nah selama ini jelek-jelek karena gue ngerasa dia belum nemu tandem yang pas buat film dia. Dan bisa jadi nih lewat Racun Sangga ini Rizal akhirnya nemu partner yang cocok. BTW ini film naskahnya ditulis sama Gusti Gina ya. Dia itu juga orang yang bikin threadnya. Thread asli yang kemudian diadaptasi di film ini tuh yang bikin juga Gusti Gina. Jadi penulis threadnya juga bertindak sebagai penulis naskah. Gue sih sebenarnya bukan orang yang ngikutin banget atau familiar sama thread Racun Sangga ya. Mungkin buat yang familiar bisa komen lah. Kira-kira menurut kalian tuh threadnya seperti apa? Serem atau enggak? Gue nggak tahu soalnya. Bukan nggak tahu, gue tahu tapi gue nggak mengikuti religiously gitu. Gue nggak membaca sampai detail. Dan konon itu thread dari kisah nyata ya. Cuman nggak tahu lah beneran nyata atau tidak. Karena kan namanya juga industri hiburan horor tanah air ya, mau itu film, mau itu media sosial dalam bentuk apapun sudah semestinya meragukan apakah itu benar atau tidak. Tapi konon ternyata itu dari kisah nyata. Dan filmnya sendiri ini dibikin seolah-olah kayak true story. Bungkusnya tuh kayak true story. Ada suara asli korban santetnya lah. Misal di awal tuh ada tuh, ini adalah rekaman suara asli korban yang terkena racun sangga gitu. Itu ada di awal film. Terus ada juga beberapa hal lain termasuk di ending yang ya silakan lu tonton sendirilah. Yang intinya coba membuat seolah-olah ini tuh real true story. Cuman formatnya nggak dibikin mockumentary ya. Awalnya kan gue pikir ini bakalan kayak mockumentary mungkin. Pada saat nonton trailernya waktu itu bikin reaction, gue pikir bakalan dikemas dengan bentuk mockumentary kayak jurnalis. Aduh, jadi keinget film itu. Tapi gue pikir intinya kayak mockumentary, tapi ternyata tidak. Ada sih beberapa scene yang pakai gaya-gaya found footage, cuman ya nggak banyak lah. Mostly ya horor konvensional yang nggak dikemas pakai kamera CCTV lah atau kamera yang hilang terus ditemuin. Ya ini horor yang konvensional dari segi format ya. Nah dan yang nggak gue expect nih, kalau gue nonton film horor Indonesia tuh, well sebenarnya semua film sih, tapi karena ini konteksnya ngomongin horor Indonesia ya gue sebutnya horor Indonesia ya. Udah mulai kebaca biasanya dari opening ini bakal jadi film yang kayak gimana. Apakah ini bakal jadi film yang bagus, yang serem, yang seru, atau bakalan tidur nih kayaknya. Opening itu pengaruh banget ya. Opening itu sangat penting di sebuah film. Itu kayak ngeset ekspektasi penonton, perasaan penonton buat ya 90 menit 2 jam ke depan. Dan di Racun Sangga ini gue udah kehook dari openingnya. Bukan opening scene ya bahkan. Ini opening credit. Opening credit yang jelas terinspirasi dari The Conjuring. The Conjuring kan opening creditnya gitu tuh. Di awal tuh ada narasi yang panjang banget.
narasi panjang terus naik tuh ngerol ke atas, baru ada judulnya The Conjuring. Nah ini sama, Racun Sangga nih awalnya tuh apa sih, ayat-ayat Quran gitu, panjang gitu yang di-quote, nggak cuman satu kalimat kayak film-film kebanyakan, ini panjang banget. Terus scroll ke atas, keluar Racun Sangga Merah gitu. Dan itu bukan sebatas niru ya buat gua, tapi berhasil ngasih impact yang sama kayak pada saat gua nonton, ya nggak sama mungkin ya, mirip kayak pada saat gua nonton opening Conjuring. Pas gua nonton Conjuring kan kayak, anjir horor banget nih, pas keluar judulnya tuh Conjuring. Ini sama, dari situ langsung muncul tuh suasana mencekam yang bikin penonton itu percaya kalau mereka bakal nonton sesuatu yang serem. Nah, itu pentingnya opening di film horor tuh. Walaupun film lu nanti di belakang, di tengah itu serem, kalau openingnya itu meh banget ya, memble banget, penonton udah terlanjur ini film gak jelas nih kayaknya. Tapi kalau sebaliknya, di tengah itu biasa aja, tapi opening lu tuh serem banget, penonton udah terlanjur tuh di pikiran mereka, di psikis mereka tuh udah, anjir ini serem banget, udah kebawa atmosfernya. Nah itu yang dilakuin sama Racun Sangga. Kalau alurnya sih sederhana lah, tentang pasutri yang namanya Maya dan Andi, yang bukannya menikmati hidup sebagai pengantin baru, malah harus ngadepin santet yang bikin si Andi itu sakit-sakitan, batuk darah lah, badannya gatal-gatal sampai membusuk lah, terus sleepwalking juga sambil bikin gestur tangan aneh-aneh ya ala Jay-Z. Tapi intinya Racun Sangga ini buat yang belum tahu ya, konon, sekali lagi gue bilang konon karena gue nggak bisa memastikan, mungkin ada teman-teman dari Kalimantan yang bisa confirm di kolom komentar silahkan. Tapi konon nih Racun Sangga ini adalah racun yang paling mematikan, santet racun paling mematikan dari Kalimantan yang gak akan berhenti sampai berhasil memisahkan pasangan suami istri yang jadi korban. Memisahkannya tuh bisa dengan bikin salah satu mati atau bikin keduanya tuh gak tahan lagi terus kemudian cerai. Tapi intinya setelah itu dua karakternya harus dealing dengan kondisi santet yang makin lama makin parah. Dan lo tahu apa yang gue kaget pada saat gue melihat semua aksi-aksi santet itu? Gue kaget di saat ternyata film ini jump scare-nya dikit. Daripada berusaha ngagetin penonton pakai jump scare GJ, Racun Sangga ini lebih mentingin atmosfer. Karena biasanya kan film horor Indonesia gitu ya, apapun temanya nih, mau itu tersantet sekalipun, yang ya santet kan nggak menampilkan hantu, santet kan serangan, mau itu santet sekalipun ada aja caranya untuk ngasih penampakan hantu. Nah di sini tetap ada sih penampakan, even pocong aja ada di sini, karena ya untuk memenuhi hasrat penonton Indonesia ya. Tapi kuantitasnya nggak berlebihan, mereka lebih banyak main di atmosfer, di perasaan gak nyaman. Misal yang gua tuh merasa mencekam nih, itu ada adegan pas suatu malam si Andi, si cowoknya itu tiba-tiba ketakutan. Dia tuh ngelihat sesuatu yang gak bisa dilihat sama istrinya. Maya tuh gak bisa lihat apa yang Andi lihat. Andi tuh cuma nunjuk itu apa gitu, nunjuk ke salah satu sudut ruangan. Terus kita dikasih lihat arah yang ditunjuk sama si Andi itu nggak ada apa-apa di situ. Ruangan kosong aja, tembok kosong, sudut ruangan yang nggak ada apa-apanya. Tapi itu serem. Nggak usah pakai penampakan hantu, nggak usah pakai itu jedar-jedar, serem. Prinsipnya adalah we fear what we cannot see. Itu prinsip yang dibawa sama Racun Sangga. Kita manusia itu cenderung takut sama hal-hal yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pahami. Dan pada saat si Andi nunjuk ke salah satu sudut ruangan, tapi kita nggak lihat apa yang dia lihat, itu justru lebih kerasa serem daripada kalau misalkan dia nunjuk terus keluar hantu gitu. Jump scare-nya dikit. Gore-nya gimana nih? Karena kan ini santet ya. Santet tuh ya pastilah gore. Masa santet cuman bikin orang lu pusing gitu kan? Enggak. Tapi bahkan di sini pada saat nampilin gore pun ya beda sama kebanyakan horor lokal belakangan nih. Nih lu udah pasti sering mendengar keluhan dari si Arya gitu, Rangga pada saat review. Kalau ada film-film yang gore, horor kita tuh kecenderungannya kayak asal numpain darah gitu aja. Nggak ada build up-nya, out of nowhere tiba-tiba karakternya ditrok gitu, berdarah, yang penting darahnya banyak, yang penting sadis. Kayak banyak sineas kita tuh lupa esensi dari gore tuh sebenarnya apa. Kecuali gore lu bener-bener edan ya, kayak Peter Jackson di Braindead tuh semua darah, atau Evil Dead-nya Fede Alvarez. Kecuali gore lu memang se-ekstrim itu, sebenarnya kan esensi dari kesadisan itu bukan sebatas sesadis apa atau darahnya tumpah sebanyak apa, tapi gimana nih penonton ikut kerasain kesadisan itu. Itu yang sering dilupain. Nah di sini unexpectedly, di luar dugaan gue, mempedulikan hal-hal seperti itu. Contoh lagi nih adegan biar makin jelas. Ada scene dimana si Andi itu tergoda sama racunnya untuk marut tangan dia. Marut tuh bahasa Indonesianya apa ya? Memarut pakai parutan sayuran tuh di tangan gitu. Itu ada build up-nya. Kalau di film-film kebanyakan, horor-horor lokal kebanyakan, ya udah Andinya ngelihat parutan selalu gitu kan. Di sini ada build up-nya dulu. Dibangun dulu atmosfernya pakai kamera angle, pakai sound design baru, habis itu
serat gitu. Penonton tuh jadi mengantisipasi, deg-degan pada saat nungguin si Andi ini mau marut tangannya sendiri. Tapi bukan berarti di film ini sama sekali nggak ada jump scare sih. Tetap ada jump scare tuh, tetap ada penampakan hantu, tetap ada. Karena kalau nggak pasti penonton Indonesia tuh komplain, ini film horor apa? Tidak ada hantunya, nggak ada kaget-kagetannya. Ya tetap ada lah. Buat memenuhi hasrat-hasrat mereka itu tetap ada. Tapi porsinya dikontrol. Dan sekalinya nongol, timingnya itu efektif. Beneran bikin kaget. Itu yang gue suka. Jump scare-nya sedikit. Cuman yang agak mengganggu sebenarnya adalah dari soundnya. Soundnya itu masih terlalu berisik. Dan lucunya sound berisik itu nongol bukan pas lagi adegan serem. Pas lagi jump scare, lagi penampakan soundnya normal-normal aja, musiknya tuh sesuai takaran. Tapi pada saat nggak lagi serem, pas adegan casual misalkan lagi ada karakternya ngobrol, itu musiknya kenceng banget. Sering terjadi di film ini, karakternya lagi ngobrol, dialognya ketutupan sama musik. Bahkan ada tuh scene yang parah banget buat gue adalah di saat karakternya tuh lagi ngomong, terus kemudian ada musik orkestra yang megah, yang rame, dan lu tetap bisa denger ada efek suara serem juga kayak 3 sumber suara jadi satu di satu scene. Itu chaos banget. Itu yang agak gue sayangkan sih. Padahal tuh nggak perlu tuh. Udah bagus kalau misalkan minim suara, malah makin kuat atmosfernya. Tapi di luar sound yang agak terlalu berisik itu teknis oke lah. Secara ini filmnya Soraya plus yang ngedirect Rizal Mantovani, teknis sudah itu out of question. Oh sama ini nih, keunggulan yang buat gua tuh sangat penting di Racun Sangga itu adalah pemakaian unsur kultural. Biasanya kan di horor-horor mediocre tuh mau dari manapun asal daerahnya, mau lu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu kan approach-nya nggak ada pengaruhnya ya, sama aja. Nah kalau di sini nuansa Kalimantannya kental banget. Karena ini karakternya orang-orang Kalimantan ya, walaupun kayaknya case-nya banyak yang bukan Kalimantan asli. Gue nggak tahu kalau mereka punya keturunan darah, gue nggak tahu. Jadi gue tidak mau berasumsi. Tapi sekilas yang gue tahu nih kebanyakan bukan orang Kalimantan, tapi karakternya adalah orang Kalimantan. Dan mereka bukan diceritakan orang Kalimantan yang kemudian merantau ke Jakarta misalkan. Jadinya settingnya pindah ke Jakarta. Enggak, settingnya tetap di Kalimantan. Dan unsur budayanya jadi kerasa. Gue suka banget tuh pada saat ada dukun yang namanya tuh Nini Bulan, anjir. Gue keren namanya, Nini Bulan Madamun, anjir. Dan si Madamun ini ngadain ritual buat ngilangin racun sangga dari badannya Andi. Nggak ada tuh pada saat ritual tuh dia doa-doa religi klise. Tetap ada sih nanti adegan ruqyah tetap ada. Tapi pada saat Madamun ini membuat ritual nggak yang wah cuman berdoa. Atau kemudian ala-ala dukun Jawa tuh pakai bunga kemenyan, keluar asap. Itu nggak ada. Dia pakai ritual tari-tarian. Gue nggak tahu ya namanya apa. Tolong orang Kalimantan kalau ada bisa kasih tahu gue itu namanya ritual apa sih, itu tarian apa gitu, bisa kasih tahu gue nggak tahu. Tapi itu ada tarian, itu kelihatan unik, beda, dan sekali lagi berhasil munculin atmosfer. Tuh adegan ngingetin ke ritual-ritual exorcism di horor-horor Korea biasanya. Sering kan lu ngeliat dukunya tuh kayak di Exuma contohnya, nah kayak gitu tuh, dukunya sambil nari-nari. Nah cuman satu yang gue sayangkan lagi adalah klimaksnya. Sebenarnya eksekusinya itu nggak jelek, jauh dari jelek. Klimaksnya itu sama sekali nggak jelek. Masalahnya setelah semua yang udah kita lihat sebelumnya, kegilaan-kegilaan yang udah kita lihat, atmosfer-atmosfer yang mencekam yang kita rasain, termasuk adegan ritual tari-tarian tadi yang keren banget. Setelah semua itu, klimaksnya kerasa kurang nendang. Ketegangannya tuh nggak memuncak dirinya. Kayak itu sebenarnya adegan yang harusnya ada di tengah. Kalau kayak gitu tuh, di klimaks semestinya lebih gong lagi, lebih wah anjir gitu. Itu agak gue sayangkan. Tapi sebagai gantinya, Racun Sangga nih ditutup pakai scene yang intinya berhasil ngasih konklusi yang layak buat karakternya. Kan ada tuh di luar sana ending yang memaksakan diri buat kerasa happy biar penonton itu happy, atau sebaliknya maksa buat bad ending biar tragis. Nah Racun Sangga enggak, endingnya itu enggak main aman, tapi juga nggak maksain diri buat kelihatan dark. Ya kayak tadi gue bilang, layak didapetin sama karakternya lah. Oke, harus kita kasih skor ya. Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga, anjir. Gue kok rasanya Sangga itu singkatan ya. Santet rumah tangga, Sangga. Gue nggak tahu apakah ini santet beneran ada, nggak tahu juga. Tapi kalau skor buat Racun Sangga gue kasih 7 dari 10. Cakep ini. Salah satu horor Indonesia terbaik tahun ini. Paling memuaskan dan paling mengejutkan. Dan kalau dibandingin sama karya-karya Rizal yang lain, mungkin ini horor terbaik dia sejak Jelangkung. Jauh banget ya, tapi ya emang gue ngerasanya ini one of Rizal's best horror. Jadi silakan
Coba ditonton di bioskop. Kalau lu masih ngerasa ragu karena wah Rizal selama ini filmnya kurang bagus, nggak ada yang oke, gue jamin ini film dia yang paling oke. Apakah lu akan menyukainya sebanyak gue nggak tahu. Tapi gue jamin ini dibandingin yang lain ini yang paling oke. Beda banget sama film-film dia biasanya. Jadi silakan kasih kesempatan tonton di bioskop. Dan buat yang udah nonton silakan tulis komentar kalian, review kalian di bawah apakah setuju sama gue atau enggak, silakan bebas menulis. Dan buat yang nanya kenapa ini horor tumben kok yang review lu bukan Arya, karena masih capek orangnya guys, mohon maaf ya. Perjalanan darat nyetir sendiri dari Jogja ke Jakarta habis Jav itu capek, dan dia lagi ngedit vlog part 2 dari Jav ya. Ada 60 menit footage-nya, jadi ditunggu aja. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cineclip, silahkan juga nanti kalau udah nonton isi reviewnya di Skor Film. Dan buat yang pengen gabung dengan membership Cineclip bisa silahkan join, ada pilihan tiernya masing-masing. Thank you so much buat teman-teman yang udah join dan masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari Tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Nanti ditunggulah pengumuman kapan kita akan ada live stream membership bulanan. Alright then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.